Oke, selamat pagi anak kelas 7. Selamat bergabung kembali pada pelajaran matematika hari ini ya. Nah, hari ini kita sudah masuk pada pertemuan ketiga, di mana pada pertemuan ketiga ini adalah pertemuan terakhir kita untuk bab pertama, yaitu tentang bilangan. Nah, untuk pertemuan ketiga ini yang akan kita bahas yaitu tentang bilangan pecahan. Nah, yang pasti kalian sudah pernah mempelajari materi ini di bangku sekolah dasar ya. Nah, sebelum kita masuk ke materi, Bu Guru mengingatkan kembali untuk anak-anak kalian yang di rumah agar tetap menjaga kesehatan ya, dan jika keluar rumah mematuhi protokol kesehatan, yaitu memakai masker dan rajin cuci tangan ya. Oke, nah sekarang kita akan masuk ke materinya. Selamat menyaksikan ya, dan jangan lupa dicatat bilangannya. Oke, baik, kita langsung ya masuk ke bilangan pecahan pertemuan kedua. Oke, untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini atau yang akan kita pelajari, yang pertama tentang pecahan, yang kedua tentang pecahan senilai, yang ketiga membandingkan pecahan, yang keempat desimal, persen, dan per mil, yang kelima operasi pecahan, dan yang terakhir yaitu bentuk baku. Ya, kita langsung masuk saja ke bagian yang pertama, yaitu pecahan. Apa sih itu pecahan? Pecahan atau bilangan pecahan adalah bilangan yang menunjukkan suatu bagian dari total keseluruhan ya. Oke, Bu Guru berikan ilustrasi untuk pecahan ya. Nah, di sini Bu Guru punya satu loyang pizza. Nah, ini dibagi 4 ya. Nah, satu bagiannya itu telah dimakan. Jadi, kita bisa tuliskan pizza yang sudah dimakan itu 1/4. Artinya, satu bagian dari 4 yang sudah dimakan. Kemudian, pizza yang belum dimakan itu 3/4. Karena ada 3 pizza dari 4 yang belum dimakan ya. Nah, untuk bentuk umumnya seperti ini, A per B, di mana A itu pembilang dan B itu penyebut. Dan B itu tidak boleh sama dengan 0 ya. Oke, kita sekarang lanjut ke bagian yang kedua, yaitu pecahan senilai. Apa sih itu pecahan senilai? Jadi, pecahan senilai adalah pecahan-pecahan yang bernilai sama apabila pembilang dan penyebutnya dikali atau dibagi dengan bilangan yang sama. Oke, kita langsung ke contohnya ya. Nah, di sini Bu Guru punya pecahan yaitu 1/2. Nah, supaya kita membuat dia menjadi pecahan senilai, di sini Bu Guru mengkalikan. Jadi bebas mau dikalikan berapapun kecuali dikalikan 0 ya. Sama 1. Jadi di sini Bu Guru mengalikan dengan pembilang dan penyebutnya itu sama-sama dikali 2 ya, harus sama. Jadi di sini kita dapatkan hasilnya yaitu 1 kali 2 yaitu 2, 2 kali 2 yaitu 4. Jadi hasilnya 2/4. Atau kalau Bu Guru mau kalikan angka yang lain juga bisa, di sini kita kalikan dengan 3, yaitu 1 kali 3, 3, dan 2 kali 3, 6. Maka pecahan senilai dari 1/2, 3/6 juga ya. Nah, atau kita juga bisa dengan menyederhanakan pecahan. Nah, kalau menyederhanakan pecahan itu artinya dibagi ya. Nah, di sini Bu Guru punya pecahan yaitu 3/12. Nah, di sini Bu Guru mau bagi dia sama-sama 3. Karena 3-nya bisa dibagi 3 dan 12-nya bisa dibagi 3 ya. Jadi yang dibaginya harus sama-sama habis pembilang dan penyebutnya ya. Nah, berarti kalau 3 bagi 3, 1 dan 12 bagi 3 yaitu 4. Atau contoh soal yang lain, di sini Bu Guru punya 4/6. Maka kita sama-sama bagi berapa supaya kedua-duanya ini habis dibagi. Ya, jadi di sini Bu Guru bagi dengan angka 2. 4 bagi 2 yaitu 2 dan 6 bagi 2 itu 3.
Nah, di sini Bu Guru punya contoh soal yang lain, ada 2/3, ada 5/7, ada 6/8, dan 12/54. Nanti kalian coba sendiri di buku catatannya ya. Oke, kita lanjut ke bagian yang ketiga, yaitu membandingkan pecahan. Jadi, untuk membandingkan pecahan, di sini Bu Guru jabarkan menjadi 3 cara atau 3 bagian. Jadi, yang pertama, membandingkan jika penyebutnya sama. Ya, jadi bagaimana caranya nanti kita akan membandingkan kalau penyebutnya sama. Kemudian, jika pembilangnya yang sama, dan yang terakhir, yaitu jika pembilang dan penyebutnya berbeda. Baik, kita langsung masuk ke bagian yang pertama tadi ya, yaitu jika penyebutnya sama. Nah, jika penyebutnya sama, maka kita langsung bandingkan nilai pembilangnya. Ya, jadi kalau penyebutnya sama, artinya yang bawahnya itu sama, maka yang kita lihat cuman yang atasnya saja kita lihat ya. Nah, misalnya Bu Guru punya untuk membandingkan pecahan di sini yaitu 3/5 dan 7/5. Bagaimana cara membandingkannya? Kita lihat di sini. Kalau penyebutnya sama-sama 5. Ini sudah sama-sama 5 ya. Nah, berarti yang kita lihat sekarang cuman atasnya atau pembilangnya yang ini ya. Nah, sekarang kita lihat 3 dan 7. 3 itu lebih besar atau lebih kecil dari 7? Ternyata 3 itu lebih kecil dari 7, maka kita bisa tuliskan 3/5 itu lebih kecil dari 7/5. Atau contoh soal yang lain lagi Bu Guru berikan, di sini ada 4/7 dan 1/7 ya. Nah, di sini penyebutnya sudah sama ya, sudah sama-sama 7, berarti yang kita lihat cuman pembilangnya yang atasnya saja ya. Nah, kita lihat di sini 4 dan 1. 4 itu lebih besar atau lebih kecil dari 1? Jadi, 4 itu lebih besar dari 1. Oke, sekarang untuk bagian yang kedua, yaitu jika pembilangnya sama. Berarti pembilang artinya yang atas yang sama ya. Nah, kita lihat di sini, jika pembilangnya sama, maka yang perlu dibandingkan adalah nilai penyebutnya. Jadi yang kita bandingkan nanti di sini yang kita lihat adalah penyebutnya atau yang bawahnya. Semakin besar penyebutnya atau yang bagian bawahnya, maka semakin kecil nilai pecahannya. Nah, kita lihat di sini contohnya 5/9 dengan 5/11 ya. Kita lihat di sini pembilangnya atau yang atasnya sama-sama 5. Kemudian penyebutnya ini berbeda, yang satu 9, yang satu 11. Nah, bagaimana cara melihatnya? Ingat, kalau dia semakin besar, maka semakin kecil juga nilainya ya, semakin kecil nilainya. Nah, kita lihat di sini dulu. 9 dengan 11, mana yang lebih besar? 11 kan? Berarti untuk dalam bentuk pecahan seperti ini, nilai 11-nya atau penyebutnya ini bernilai kecil. Berarti yang lebih besar adalah 5/9-nya. Maka kita bisa tuliskan 5/9 itu lebih besar dari 5/11. Contoh yang lain, 4/7 dan 4/5. Di sini pembilangnya sama-sama 4. Kemudian penyebutnya yang berbeda yaitu 5 dan 7. Nah, sekarang kita lihat di sini, kalau 7 itu kan nilainya lebih besar dari 5. Nah, kalau dilihat dalam pecahan seperti ini, berarti kebalikannya, 7 itu lebih kecil dari 5 ya. Jadi 4/7 itu lebih kecil dari 4/5. Oke, kita lanjut ke cara yang terakhir, yaitu jika pembilang dan penyebutnya berbeda. Nah, jika pembilang dan penyebutnya berbeda, maka kita dapat melakukannya dengan cara kali silang. Nah, Bu Guru yakin kalian sudah mengerti cara kali silang itu seperti apa, karena sudah dipelajari ketika SD ya.
Nah, di sini Bu Guru berikan bentuk umumnya, yaitu jika A per B dikali dengan C per D, maka AD per BD itu bisa lebih besar atau lebih kecil dari BC per BD ya. Nah, kita langsung ke contoh soalnya. Di sini Bu Guru punya contoh yaitu 4/7 dengan 2/3. Nah, bagaimana caranya untuk membandingkan jika pembilangnya ini berbeda, penyebutnya pun berbeda ya. Caranya yaitu seperti ini ya. Jadi 4 dikalikan dengan 3 ya, yang ini, kemudian 2 dikalikan dengan 7 yang ini. Nah, kemudian kita hitung hasilnya yaitu 4 kali 3 itu 12 dan 2 dikali 7 hasilnya 14. Nah, sekarang kita lihat 12 dengan 14 itu lebih besar atau lebih kecil? Ternyata 12 itu lebih kecil dari 14. Maka kita dapat menuliskan 4/7 itu lebih kecil dari 2/3 ya. Nah, selanjutnya contoh yang lain. Di sini Bu Guru punya 3/5 dengan 4/11. Bagaimana caranya? Nah, caranya yaitu kita kalikan lagi. Ya, jadi 3 dikalikan dengan 11, kemudian 4 dikalikan dengan 5. Kita hitung hasilnya, maka 3 kali 11 itu 33, dan 5 kali 4 itu hasilnya 20. 33 itu lebih besar atau lebih kecil dari 20? Jadi 33 itu lebih besar dari 20 ya. Maka kita dapat menuliskan 3/5 itu lebih besar dari 4/11. Oke, kita lanjut ke part yang keempat sekarang, yaitu tentang desimal, persen, dan per mil. Nah, apa itu desimal? Ya, pasti kalian sudah mengenal nih desimal itu apa. Desimal adalah angka yang ditandai dengan penggunaan koma ya. Kemudian persen itu angka yang menunjukkan nilai pecahan dengan penyebutnya 100. Jadi kalau persen penyebutnya itu selalu 100. Nah, kalau per mil ini penyebutnya 1000 ya. Perhatikan simbolnya. Kalau persen simbolnya seperti ini, kemudian kalau per mil seperti ini ya. Kalau persen yang di 0 di bawahnya ini, angka nolnya itu 1 saja. Tapi kalau yang per mil nolnya 2 ya. Oke, sekarang kita yang pertama tadi ya, tentang desimal. Nah, bagaimana cara mengubah pecahan menjadi desimal? Nah, di sini Bu Guru punya contoh yaitu 4/5. 4/5 di sini itu pembilangnya 4 dan penyebutnya 5. Jadi, nanti kita harus ubah penyebutnya itu untuk lebih mudahnya ya. Penyebutnya itu kita ubah ke dalam bentuk jadi penyebutnya 10, 100, 1000, 10.000 dan seterusnya agar lebih mudah kita dalam menentukan bentuk desimalnya ya. Nah, di sini Bu Guru punya pecahannya itu 4/5 tadi ya. Jadi supaya 5 ini dikalikan berapa supaya penyebutnya bisa 10, 100, 1000 dan seterusnya. Maka di sini kita kalikan dengan 2. Karena 5-nya dikalikan 2, maka 4 juga dikalikan 2 ya. Jadi hasilnya yaitu 8/10 ya. Nah, kita lihat di sini. Di sini dia per 10. Berarti kalau per 10 nanti bentuk desimalnya adalah satu angka di belakang koma ya. Nah, karena di sini angka pembilangnya hanya 1 digit ya, jadi kita tambahkan 0 di depannya. Jadinya 0,8. Next, contoh soal selanjutnya. Di sini Bu Guru punya 17/25. Nah, 25 ini dikalikan berapa supaya bisa jadi 10, 100, 1000. Nah, kalau diubah 25 ini kan tidak bisa dikalikan berapapun supaya hasilnya 10
Ya, bisa sebenarnya dalam bentuk desimal, tapi nanti kan lebih rumit ya. Jadi kita pakai yang lebih besar dari 25. Nah, 25 kali berapa supaya dia jadi 100 ya, guru misalkan. Nah, berarti 25 itu dikalikan dengan 1000 dikalikan dengan 4 ya. Jadi 25 itu dikalikan 4, maka 17-nya juga harus dikalikan dengan 4 ya. Jadi kita hitung di sini 17 kali 4 itu 68 dan 25 kali 4 itu 100. Nah, berarti di sini kita lihat di sini ya. Ini kan 68 per 100. Kalau 100 itu harus dua angka di belakang koma. Nah, sementara di sini pembilangnya itu dua angka juga. Berarti nanti 68 ini sebagai dua angka di belakang koma ya. Jadi kita tambahkan 0 di depannya, maka 0,68. Oke, yang selanjutnya yang terakhir. Contohnya yaitu 11 per 125. Nah, 125 ini dikalikan berapa supaya jadi, kalau jadi 100 kan nggak mungkin, berarti jadikan 1000. Nah, berapa dikalikan? Dikalikan dengan 8. Maka kalau 125-nya dikalikan 8, maka 11-nya juga pun harus dikalikan 8 ya. Jadinya 11 kali 8, 88. Dan 125 kali 8 itu 1000 ya. Nah, kita lihat di sini ini 1000. Berapa angka ini jadinya kalau 1000? Jadinya 3 angka di belakang koma. Karena di atasnya ini cuma 2 angka, maka kita tambahkan lagi di depannya ini 0. Berarti koma 0 lagi di depannya. Jadi 0,088. Oke, kita lanjut yang persen ya. Nah, di sini yang persen Bu Guru berikan contoh yaitu 3/5. Nah, 3/5 ini bagaimana caranya kita ubah ke persen? Jadi, caranya yaitu penyebutnya kan 5. Nah, 5 ini dikali berapa supaya penyebutnya nanti jadi 100. Maka 5 ini dikalikan 20 ya. Jadi penyebut dan pembilangnya nanti juga dikalikan 20. Maka hasilnya 60 per 100. Jadi diubah ke persen menjadi 60%. Kemudian soal yang kedua yaitu 5/8. Nah, di sini penyebutnya 8. Nah, 8 itu dikali berapa supaya hasilnya penyebutnya itu menjadi 100. Maka 8 dikali 12,5. Sehingga pembilang dan penyebutnya juga harus dikalikan dengan 12,5. Maka hasilnya yaitu 62,5 per 100. Sehingga diubah jadi persen yaitu 62,5%. Ya, yang selanjutnya yaitu per mil. Nah, kalau per mil ini, ingat kalau persen tadi yaitu per 100, kalau per mil maka per 1000 ya. Guru berikan contoh di sini 3 per 125. Maka kita lihat di sini penyebutnya yaitu 125. Nah, 125 ini dikalikan berapa? Supaya nanti hasilnya menjadi 1000. Berarti dikalikan dengan 8. Maka pembilangnya pun harus dikalikan juga dengan 8. Maka hasilnya nanti 24 per 1000. Sehingga dalam bentuk per milnya yaitu 24 per mil. Contoh yang lain yaitu 9 per 25. Nah, di sini penyebutnya 25, maka 25 itu dikalikan berapa supaya hasilnya menjadi 1000 ya, dikali dengan 40. Maka 9 juga atau pembilangnya ini dikalikan dengan 40. Sehingga hasilnya 360 per 1000. Jadi dalam bentuk per milnya yaitu 360 per mil. Oke, selanjutnya kita masuk ke part yang kelima atau bagian yang kelima yaitu tentang operasi hitung pecahan. Nah, di sini operasi hitung pecahan yang pertama yaitu tentang penjumlahan dan pengurangan, kemudian yang kedua tentang perkalian, dan yang terakhir tentang pembagian.
Oke, kita masuk ke bagian yang pertama tadi ya, yaitu tentang penjumlahan dan pengurangan. Nah, untuk penjumlahan dan pengurangan pecahan dapat dilakukan jika pecahan-pecahan yang dioperasikan memiliki penyebut yang sama. Nah, Bu Guru yakin ini juga sudah pernah diajarkan ketika SD, sehingga kalian nanti mengulang kembali langkah-langkah yang sudah pernah diajarkan ketika SD ya. Nah, di sini yang Bu Guru terapkan langkah-langkahnya yang pertama sama ya seperti waktu di SD, yaitu yang pertama menyamakan dulu penyebutnya. Nah, setelah menyamakan penyebut, selanjutnya kita hitung pembilangnya. Ya, setelah hitung pembilangnya, maka kita langsung operasikan, entah itu dia menjumlahkan atau mengurangkan. Atau bisa juga dengan mengalihkan silang kedua pecahan ya. Jadi bentuknya seperti ini. Bentuknya yaitu A per B itu bisa tambah atau kurang dengan C per D, maka AD ditambah atau dikurang BC per BD ya. Oke, kita langsung ke contohnya ya. Nah, di sini Bu Guru punya contoh yaitu 5/9 ditambah 1/9 dikurangi 4/9. Nah, kita lihat di sini penyebutnya sudah sama belum? Nah, kita lihat di sini ini penyebutnya 9, 9, dan 9. Maka berarti ini sudah sama semua penyebutnya. Berarti kita tinggal mengoperasikannya, yaitu 5 ditambah 1 kurang 4/9. Kita hitung hasilnya, yaitu didapatkan 2/9 ya. Nah, contoh selanjutnya di sini 2/7 ditambah 2/3 ya. Kita lihat di sini penyebutnya yang satunya 7, yang satunya 3. Nah, di sini Bu Guru pakai yang cara silang ya. Jadi yang pertama 2 dikalikan 3 dulu, kemudian ditambah dengan 7 dikali 2 per 7 kali 3 sehingga didapatkan, nah tadi itu 2 kali 3 yaitu 6, kemudian 7 dikali 2 14 per 7 dikali 3 21 ya. Nah, dihitung jumlahnya yang di atas pembilangnya 6 ditambah 14 yaitu 20/21 ya. Karena ini sudah bentuk paling sederhana, tidak bisa dibagi, maka inilah hasil akhirnya ya. Oke, kita lanjut ke bagian yang kedua tadi, yaitu tentang perkalian. Nah, kalau perkalian ini, untuk perkalian pecahan dapat dilakukan dengan langsung, yaitu dengan mengalihkan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Jadi artinya nanti kita kalikan yang atas dengan atas, yang bawah dengan yang bawah ya. Ini Bu Guru berikan contohnya. Jadi di sini contohnya yaitu 4/11 dikali 5/8 ya. Nah, jadi kita bisa tuliskan hasilnya yaitu 4 dikali 5 per 11 dikali 5. Nah, sebelum menghitung hasilnya, kita lihat dulu ada yang bisa dibagi nggak atau ada yang bisa dicoret nggak ya. Nah, kita lihat di sini. Kalau 4 bisa dicoret dengan yang mana? Ya, berarti 4 itu bisa dicoret dengan yang 8 ya. Jadi 4 dengan 8 ini kita sama-sama bagi 4. Jadi hasilnya 4 dibagi 4 1, kemudian 8 dibagi 4 hasilnya 2. Nah, ada lagi nggak yang bisa dibagi? Kalau 5 dengan 11 habis nggak dibagi? Ternyata nggak bisa dibagi habis ya. Jadi ini sudah selesai dicoret-coretnya. Nah, sekarang tinggal kita hitung. Jadi 1 dikali 5 hasilnya 5, kemudian 11 dikali 2 hasilnya 22. Nah, sehingga bentuk penyederhanaannya atau hasilnya yaitu 5/22 ya. Oke, nah selanjutnya yaitu setelah tadi perkalian, sekarang pembagian. Nah, untuk pembagian ini ada bentuk umumnya atau cara penyelesaiannya yaitu dengan jika bentuknya yaitu A per B dibagi dengan C per D, maka A per B dikali D per C ya. Nah, pasti kalian sudah mulai mengingat tentang pelajaran SD ya. Jadi, kalau dibagi yang depannya, pecahan yang depan tetap ditulis seperti yang dari awal. Kemudian yang dibagi ubah jadi kali. Nah, yang akan dibaginya ini ditukar posisinya, yang penyebut
jadi pembilang, yang pembilang jadi penyebut, atau yang atas di bawah, yang bawah di atas ya. Jadinya seperti ini. Nah, di sini Bu Guru berikan contohnya. Nah, contohnya di sini 8/9 dibagi 11/20. Jadi, 8/9-nya kita tulis ya, yang ini. Kemudian baginya ubah jadi kali. Kemudian 11/12-nya 11/20 kita tukar menjadi 20/11 ya. Nah, kita lihat di sini ada yang bisa dicoret-coret nggak atau yang bisa dibagi? Harus atas bawah ya, dengan atas dan bawah. Jangan bawah dengan bawah atau atas dengan atas. Itu tidak bisa dibagi. Nah, jadi kita lihat di sini ternyata nggak ada yang bisa dicoret. Nah, berarti kita tinggal hitung hasilnya sekarang. Yaitu 160/99 ya. Oke, nah sekarang kita masuk ke bagian yang terakhir, yaitu tentang bentuk baku atau notasi ilmiah. Nah, untuk yang ini kalian baru pertama kali mendengar ya tentang bentuk baku. Nah, di sini Bu Guru jelaskan ya. Nah, bentuk baku atau notasi ilmiah itu digunakan untuk menuliskan bilangan yang sangat besar atau yang sangat kecil ya. Nah, dengan bentuk baku atau bentuk umumnya yaitu A dikali 10 pangkat N. Dengan A-nya itu yaitu bilangan pokok mulai dari 1 sampai 9, tidak boleh lebih ya. Kemudian, atau tidak boleh kurang juga. Nah, N-nya itu banyaknya 0 yang depan atau di belakang koma. Tapi sebenarnya tidak harus 0 ya, angka juga termasuk di sini ya. Ya, kita langsung masuk ke contohnya ya. Nah, di sini Bu Guru punya contoh yaitu 15 juta. Nah, bagaimana caranya kita membuat notasi ilmiah atau bentuk bakunya ya? Ingat, bentuk bakunya tadi yaitu A kali 10 pangkat N. Nah, dengan A-nya itu angkanya hanya berkisar 1 sampai 9 ya. Nah, langkah pertama yang kita mulai yaitu kita lihat dulu angka pokoknya. Nah, di sini angka pokok yaitu angka yang selain 0, itu namanya angka pokok ya. Nah, di sini angka pokoknya yaitu 15 ya. Nah, 15 ini itu lebih dari 9 ya. Maka kita harus ubah lebih kecil yaitu kita geserkan komanya sehingga menjadi 1,5. Kita buat jadi desimal ya. Nah, 1,5 ini kan masuk dalam angka sederetan angka 1 sampai 9 ya. Nah, selanjutnya sekarang kita lihat jika komanya kita masukkan di sini ya, Bu Guru tuliskan. Jika komanya di sini, nah Bu Guru taruh di sini, berarti berapa angka di belakang koma? Nah, itu sebagai pangkatnya. Nah, sekarang Bu Guru tandai di sini. Nah, ini ya, Bu Guru tandai warnanya. Nah, kita lihat di sini. Jadi, angkanya setelah koma, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, jadi sehingga nanti pangkatnya yaitu 10 pangkat 7 dengan bilangan pokoknya yaitu 1,5 dan dikali dengan 10 pangkat 7 ya. Nah, contoh selanjutnya yaitu 0,000859 ya. Nah, di sini bilangan pokoknya berapa? Bilangan pokoknya yaitu ini ya, 859. Nah, ini kan kelebihan angkanya sampai ratusan. Nah, bagaimana caranya? Berarti nanti kita akan menaruh angka komanya di sini ya. Taruh koma di sini. Setelah 8 ya. Berarti berapa angka di belakang koma yang nanti akan kita
hitung ya. Nah, kita lihat di sini berapa angka. Nah, Bu Guru sudah tandai ya. Jadi angkanya ada banyaknya yaitu 1, 2, 3, 4. Nah, nol yang ini dihitung nggak perlu dihitung ya. Jadi batas cuman sampai ketemu di koma ini lagi, sudah nggak usah dihitung lagi nolnya yang di depan ya. Nah, berarti berapa kita tulis nanti? Nah, jadi bilangan pokoknya tadi 8,59 dikali 10 pangkat, kok ini negatif 4? Nah, kenapa ini jadi negatif 4? Karena ini bentuk awalnya yaitu koma. Ya, jadi kalau dia koma diubah ke bentuk baku, nanti jadi pangkatnya negatif ya. Nah, tapi kalau ini dalam bentuk biasa, tidak koma, pangkatnya positif ya. Oke. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga anak sekalian mengerti apa yang telah Bu Guru jelaskan. Nah, jika ada yang tidak dimengerti atau belum dimengerti, silakan bertanya pada Bu Guru